Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ketemu lagi dengan YouTube Haidar Sumawanto. Aduh guys, lagi-lagi kita pergi lagi. Kita kemana lagi hari ini? Kita berdua sekarang di hari ketiga ini. Kita mau ke museum lagi. Hunting stamp di museum ketiga. Nah, sekarang masih di Jogja, kita ke Museum Perjuangan Yogyakarta yang berlokasi di Brontokusuman, Mergangsaan, Jogja. Jam berkunjungnya Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu. Museum Perjuangan merupakan bukti sejarah kebangkitan nasional di Yogyakarta. Diresmikannya tahun 61 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di pusat kota Jogja. Nah, didirikannya ini mengenang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Gitu guys, aduh udah gak sabar deh rasanya pingin menuju ke Museum Perjuangan Yogyakarta. Nah, Museum Perjuangan Yogyakarta ini salah satu anggota Indonesian Heritage Agency, makanya dia bisa ikut nih dengan berburu stem di museum. Salah satunya kalau di Jogja adalah Museum Perjuangan dan Fredebok itu. Jadi baru dua. Ayo museum-museum lain biar kita seru, makin seru kalau punya stem-stemnya. Iya, sudah sampai. Iya, nggak apa-apa, Pak. Itu belokannya situ. Wow, keren ya. Wah, kamu beli apa? Wow, paspornya coba lihat. Yang biru. Iya. Awas satu. Oh ya, Bunda. Oke. Tuh tiketnya. Tiket masuknya berapa, Nak? 20.000. Mas Abi 20.000. Oke. Terima kasih. Yuk. Tapi mereka di sini cuma beli paspor ya. Iya. Kirain ngapain ke Enggak. Karena kita sudah punya paspor stem museum yang dipegang Mas Abi tadi, buku seperti itu, makanya kita masuknya tuh bisa gratis guys. Duh seneng banget. Ini dari depannya nih guys, bulet-bulet gitu tapi keren ya. Jujur sih museum sekarang tuh keren-keren. Let's go. Boleh masuk, Pak? Peraturan di sini kalau mau masuk harus copot sepatu dulu. Dia tuh lagi senang, Pak. Jadi ngajakinnya ke museum terus. Wah. Oh iya. Nanti silakan menonton. Nanti menghadapnya ke sebelah sini. Oh sini, Mas Abi kita nonton di sini kata Mas bapaknya. Iya. Oke. Bisa sambil duduk karena Wow. Selamat menonton. Mas Abi, kita ke Museum Perjuangan.
Makan yang biasanya berbeda dengan makanan. Tiba-tiba menjadi suatu hal yang disampaikan dari ratusan pemuda-pemudi dari berbagai daerah. Para peserta kongres berkumpul untuk mengenalkan arah pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan menuju tapi pasti perkumpulan lain dan berkembang membentuk jaringan ekonomis. Ada sebagian besar Indonesia Maju, pasukan, berusaha, Young Young Service, Asia, dan sebagainya. Tujuan perkumpulan ini sebenarnya yaitu dalam pendidikan, tapi masing-masing memiliki target spesifik yang berbeda, seperti misalnya perkumpulan Muhammadiyah dan organisasi perempuan Asia. Kedua perkumpulan ini sama-sama berada di Jakarta, bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan untuk bertumbuh pada ajaran Islam. Akan tetapi, Asia mempunyai fokus spesifik untuk isu keagamaan. Sekarang ini inspirasi dari siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya sudah ada beberapa institusi pendidikan yang dibangun di Indonesia. Akan tetapi, institusi-institusi itu menjalankan proses belajar dan mengajar dengan pendidikan alam yang tidak menggunakan politik yang diskriminatif. Oleh karena itu, para siswa menginisiasi sistem pendidikan yang tepat dan non-diskriminatif. Di taman siswa, murid lelaki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Anak istiadat menjadi dasar penting untuk pembentukan karakter pemuda dan pemudi bangsa. Mereka dapat mengakses pendidikan dan mahasiswa, dan para lulusan mahasiswa bisa kemudian menjadi tenaga yang menunjukkan bahwa pembukaan baru seperti Medan, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya untuk mendirikan jalan-jalan mahasiswa dengan filosofi Indosusundur, Ingmadium Mangkasih, Daya, Ki Hajar Dewantara membawa harapan baru, siapapun berhak mendapat. Perjuangan tidak mengenal banyak organisasi perempuan dan kebudayaan kita seperti Aisyah, Wanita Pemudi, Wanita Utomo, Wanita Mahasiswa, dan Wanita Pembinaan. Yogyakarta mempunyai peran baru, yaitu menjadi pusat emansipasi. Guna menyatukan aspirasi, organisasi perempuan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kalinya. Untuk pertama kalinya di dunia, ratusan pelajar perempuan mengatasnamakan diri sebagai orang Indonesia dalam kongres tersebut. Mereka berjuang bersama untuk mendiskusikan emansipasi. Kongres menghasilkan mosi yang ditujukan kepada pemerintahan yang benar untuk memperbanyak sekolah bagi perempuan agar perempuan Indonesia mengetahui hak dan kewajibannya dan kebenaran, juga pernikahan anak, serta perbaikan tunjangan pekerjaan dan terjadinya suatu pemudi selama ini dalam hal pendidikan serta jaringan lingkungan berbagai kumpulan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1945, setelah transformasi menunjukkan Soekarno, Bintang Kemerdekaan segera disebarkan ke dunia. Kabar informasi yang dikenal pegawai yang berbeda pada tahun
Seru ya. Yeay. Jakarta semakin dan membahayakan padahal negara kita yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaan, negara ini tugas yang amat untuk merumuskan strategi pemerintahan untuk melakukan diplomasi perempuan ke berbagai Indonesia. Kita besok kesini yuk. Oh. Tapi kan aku ini. Oh iya. Berbagai serangan ini tetap dijalankan oleh Belanda untuk melumpuhkan Indonesia. Aduh, orang lagi deh. Aduh. Aduh, ini Hatta ya. Wah, udah ditahan sama Belanda. Melihat situasi ekonomi yang semakin penting, Jenderal Sudirman memerintahkan
pasukannya untuk melakukan perang gerilya yang melibatkan seluruh keberadaan mereka di desa-desa bisa kembali muncul. Sumbangan sukarela sengaja dibawa ke desa. Ada juga petani yang melakukan hasil panennya untuk berproduksi. Para ibu dan kelompok perempuan mendirikan dapur umum dan layanan kesehatan untuk merawat kehidupan. Komunitas Tionghoa kembali terlibat dalam peperangan. Selalu menyediakan tempat pengungsian, pakaian layak dan layanan kesehatan. Komunitas Tionghoa juga memberikan uang ranjang kepada para pejuang sebagai bantuan logistik. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih berdaulat, TNI memutuskan meluncurkan serangan besar-besaran di musuh global Yogyakarta. TNI berhasil mengamankan Belanda dan mengevakuasi kembali Yogyakarta selama 6 jam. Cuma 6 jam, keren. Wartawan asing yang menjaga Yogyakarta menyaksikan kejadian itu dan langsung memberitakan kepada dunia kalau Republik Indonesia masih Bahkan stabilitas Indonesia sempat terganggu. Bukan berarti perjuangan dalam hal pendidikan terlambat. Sebagai negara yang baru merdeka, para Indonesia sadar betul bahwa kemerdekaan politik tidak akan berarti tanpa kemerdekaan. Oleh sebab itu, didirikanlah Bank Perguruan Tinggi Gajah Mada yang diresmikan sebagai Universitas Gajah Mada. semua penjajahan dan semua yang Yeay, merdeka. Ada Bumblebee. Apa? Ada Bumblebee. Yeay, selesai. Maaf ya, suaranya tidak terdengar jelas, tapi kalian semoga bisa baca pelan-pelan karena memang mic-nya jauh dari sound-nya. Maaf ya. Ayo, foto dulu. 1, 2, 3 serangkai. Film tadi ada di lantai 2, terus kita turun tangga ke lantai 1 untuk melihat diorama-dioramanya. Nah, itu ada Ibu Putri sebagai pemandu kita. Kita dengarkan bersama-sama ya penjelasan Ibu Putri. Kemudian beliau juga mendirikan klinik-klinik kesehatan yang dulunya disebut PKO atau penolong kesengsaraan umat, yang kemudian untuk perkembangannya yang beliau dari awal sampai sekarang itu masih sangat berkembang. Dengan pesat sampai sekarang bisa dilihat jadi banyaknya sekolah-sekolah yang menggunakan ilmu kemuhammadiyahan, serta ada perguruan tinggi yang beliau dirikan bernama UADIP atau Universitas Ahmad Dahlan, serta klinik-klinik kecil yang dulu diberi nama PKO sekarang sudah berubah besar menjadi rumah sakit yang berganti nama menjadi PKU atau Pembina Kesejahteraan Umat sampai sekarang. Dan pergerakan beliau ini memang lambat laun sampai sekarang malah menjadi organisasi yang semakin besar. Dan satu hal menarik, beliau berkiprah pada masa Sultan Delapan, dan oleh Sultan Delapan beliau itu sengaja disekolahkan ke Arab untuk mengenyam pendidikan di sana, dan apa yang didapatkan di sana bisa diterapkan di organisasi Muhammadiyah. Karena di era itu Sultan Delapan mendapatkan warisan dari ayahnya yaitu Sultan Tujuh, yang kala itu mendapat julukan yaitu Sultan Sukih atau Sultan yang kaya. Sultan Sukih.
lambat laun berubah menjadi sistem kependidikan di sekolah-sekolah sekarang yang diberi nama kepramukaan. Iya, Dulu benar. tokoh yang memperjuangkan adalah beliau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Makanya beliau diberikan julukan Bapak Pramuka dengan tokoh internasionalnya Lord William Bondowoso. Dan ini diresmikan di Jakarta pada 13 September 1930. Jadi kalau merunut dari belakang tahun 26 itu dikumpulkannya berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Islamet, Jong Sumatera. Kemudian tahun 28 itu dijadikanlah Ikrar Sumpah Pemuda. Tahun 30 melaburnya berbagai kepanduan menjadi KB. Sampai sekarang tidak kalah menjadi kepramukaan untuk mendukung dan dalam Praja Muda Karana. Pramuka Praja Muda Jakarta 26 Juli 1961 setelah Museum Perjuangan dibuka setelah 1 bulannya. Dan di bawah sini tertulis cabang-cabang dari KBI tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ditulis sesuai abjad, dan memang mungkin banyak daerah yang kurang familiar karena memang tidak satu kota mewakili satu daerah, namun satu kota bisa terwakili 2-3 daerah. Ini 40 kita bertemu dengan beliau Soekarno dan Muhammad Hatta selaku presiden dan wakil presiden pertama yang ada di Indonesia, dan memiliki banyak sekali kisah-kisah heroik yang sangat terkenal. Salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Boleh diperhatikan melalui sebuah replika lukisan berikut ini. Rengas Dengklok itu merupakan sebuah desa yang terletak di Karawang, Jawa Barat, berdiri di atas wilayah peta atau wilayah bebas dari jajahan Jepang. Kemudian rumah ini merupakan rumah kepemilikan petani Cina bernama Chiao Kisong, yang mana kemudian rumah ini digunakan oleh golongan muda kita untuk menculik Soekarno-Hatta, dan di sana Soekarno-Hatta ditekan supaya segera memproklamasikan kemerdekaan 45. Karena di timing itu Jepang menjajah kita, namun Jepang juga kalah dalam Perang Dunia II. Makanya timing tersebut digunakan untuk memproklamasikan. Diculik tanggal 16, diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45, dan dari rumah tersebut dibawa beberapa koleksinya ke Museum Perjuangan. Yang pertama kita punya meja dan kursi. Wah, itu benar. Asli, Bi. Ya ampun. Wah, Digunakan sekitar tahun 70-an untuk barang. asli nih. Selain meja kursi, kita juga punya peralatan makan minum, ada teko, cangkir, dan tunggu saji untuk menyimpan makanan. Keseluruhannya juga masih asli. Dan di tahun yang sama, setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, Menteri Keuangan kita diwakili Syahbudi Prapanegara akhirnya menginisiasi untuk membuat uang sendiri yang diberi nama ORI pada 30 Oktober 1946. Kemudian pabriknya terletak di beberapa kota kecil, salah satunya di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kanisius Gunungan, Yogyakarta. Diproduksi 2 tahun dari 47 sampai 49. Dan 49 itu sebagai Origanya tadi. Origanya itu kita ada di Museum Benteng Padepokan. Gitu. Kita akhirnya belum benar-benar merdeka, kayaknya hanya seremonial karena di berbagai kota besar terjadi perlawanan melawan Belanda, dan di depan kita merupakan peralatan perlawanan perang dari perlawanan di Bali yang awalnya dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, namun beliau harus gugur beserta pengikutnya, makanya perang yang dinamakan Perang Tuputan Margarana, perang yang sampai titik darah penghabisan. Setelah itu digantikan penggantinya yaitu Inangan Wiratamu atau Cilik dari Bali yang kala itu mempertahankan wilayah dari Buleleng sampai Singaraja. Paling ujung kita punya VA Plus tampilannya zaman dulu. Ada senter untuk penerangan yang berevolusi, awalnya di samping, lama-lama di ujung. Dulu untuk menyalakannya pakai batu baterai ABC yang besar, Gede itu banget. juga dimasukin lewat bawah. Kemudian sampai sekarang ada punyanya aku. Nah, ini ada bumbung bambu itu untuk mendukung logistik, menyimpan logistik berupa air karena kita berada di hutan belantara, membantu minumnya memakai cangkir bambu, dan paling ujung kita punya ikat pinggang rotan, terlihat sangat tebal karena bertujuan untuk menjaga area perut dan area akan tebal. Iya. Yang sedang meliput sebuah peristiwa bernama Perjanjian Linggarjati, diplomasi Belanda Indonesia
yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat berlangsung dari 11 sampai 14 November 1946 dengan 3 keputusan. Yang pertama, wilayah Jawa, Sumatera, Madura menjadi wilayah Indonesia kembali. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah negara bernama RIS atau Republik Indonesia Serikat, negara yang terbagi menjadi 7 bagian. Dan yang terakhir, kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah negara bernama Uni Indonesia Belanda. Namun endingnya perjanjian ini diingkari, makanya melahirkan pertempuran lagi bernama Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947. Ketika perlawanan berlangsung, kedua belah pihak membuat perjanjian lagi, yaitu perjanjian Renville. Namun endingnya diingkari lagi, makanya melahirkan pertempuran bernama Agresi Militer Belanda II. Bertepatan ibu kota berada di Yogyakarta. Jadi Jogja itu menjadi ibu kota sementara selama 3 tahun dari 46 sampai 49. Dan di Yogyakarta, ketika Belanda memasuki menggunakan pesawat tempur, landing di Adi Sucipto, menguasai semua pos-pos, melumpuhkan pos-pos yang di sana. Ketika sudah lumpuh, mereka masuk ke semua desa kecil yang ada di Yogyakarta. Di kala itu, Soekarno-Hatta juga langsung diasingkan ke Pulau Bangka, dan di Yogyakarta dipilih Jenderal Sudirman sebagai panglima perangnya, melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk melawan Belanda. Dan di sebelah kiri kita punya koleksi meja kursi asli dari salah satu rumah markas gerilyawan dari Pandai Bantul milik Bapak Broto Sudarmo selaku pemilik rumah yang rumahnya digunakan sebagai markas. Jadi sempat digunakan untuk beristirahat, membuat strategi dan yang untuk mendukung logistik gerilyawan. Kita membuat dapur umum untuk masak bareng-bareng itu guys. Ada yang masak, ada yang cari kayu bakar, ada yang makanan yang berkuah. Jadi semuanya juga Mangkok ya. Jadi kalau sama mangkok ya. iya, mangkok. Itu mangkok. Maksudnya kalau yang maksudnya ini kan dulu pasti perlunya banyak kan ya. Oh berarti yang di sini Hibahan, dikasih hibahan. Seperti itu kan ketika museum dibuka kan kita ada divisi yang memang mencari narasumber, jadi mencari cerita, mengulik cerita, dan koleksinya ada yang dihibahkan kepada museum gitu. Sangat sekali. Iya, ini tapi berat banget kan runcing yang mana Oh, ya ini yang namanya bambu runcing yang kemarin tombak. itu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diberikan sebuah doa atau mantra oleh seorang kiai Oh, bernama Kiai Suci dari Paraan Temanggung. Ini masih asli juga itu di Temanggung, betul. Untuk kiainya, tapi kalau untuk bambu runcingnya dari Tulis Sleman. jadi ini didoain sama Pak Kiai gitu Kiainya dari Temanggung. itu sih Magelang. Iya, daerah Magelang ke sana sebelum Surabaya, sebelum Semarang. Mungkin beliau Semuanya semuanya kan ikut bertarung, makanya beliau menjadi tokoh kiainya dari Muslim. Merupakan milik dari Bapak Sudarmo selaku anggota dari Satuan Pramong Praja Kota Kulon Progo Yogyakarta yang kala itu sedang mengamankan situasi, namun Belanda menjatuhkan sebuah bom. 4 orang temannya tewas, beliau selamat, tapi harus kehilangan salah satu kakinya. Ini juga masih asli. Dan gambaran ketika agresi di Yogyakarta boleh diperhatikan melalui lukisan replika ini karya Bapak Frans Harsono yang menggambarkan situasi di daerah Jalan Kaliurang, Sleman. Jakal. Ya, Jakal, betul. Nah, ini hutan belantara yang mereka paksa masuk menggunakan tank besar dan bom-bom yang sangat modern. Dan pastinya Frans Harsono. udah nggak ada pohonnya. Kalau ini yang mereka oke. kalau toko kita sketsa di storage kita di museum. Oh gitu, oke. Di museum mana? Benda di Pekalongan. Oh, Van. Itu juga menyebabkan banyak korban jiwa, baik yang terluka maupun yang tewas. Makanya di sini kita mengoperasikan sebuah layanan kesehatan yaitu PNI Palang Merah Indonesia, yang mana semuanya masih asli, tas kulit, tas kain, dan spalek, yaitu tanduk untuk
menahan tangan maupun kaki Oh iya, kita. iya. Diikatnya masih pakai pelepah daun Oh, pisang yang Iya dikeringkan. tuh. Dan flex terakhir kita punya tasnya Muhammad Hatta. Oh, Ini dulu digunakan untuk menyimpan dokumen penting, dan Muhammad Hatta terbantu dari pihak Belanda untuk menghadiri sebuah pertemuan yang bernama Konferensi Meja Bulan, berlangsung 3 bulan dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 untuk meminta kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya bulan November itu diberikan kedaulatan kemerdekaan, tapi dengan syarat kita harus berdiri dengan status RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Tapi itu hanya sebentar karena bulan Desember akhirnya kita kembali ke Jakarta, kita mulai membenahi sistem pemerintahan kita, dan Agustus tahun 50 kita mengubah status RIS menjadi NKRI sampai sekarang. Seperti itu. terima kasih banyak Bu Putri penjelasan lengkapnya. Terima kasih, terima kasih. Nah, kita saatnya stamp paspor. Mas, kamu udah distempel? Mana? Museum Perjuangan Jakarta. Museum Perjuangan. Ini museumnya. Tadi kurang satu ya, kata tintanya habis ya. Itu logo. Mana logonya? Oh iya, yang Museum Cagar Budaya itu. Yang kayak gitu tuh logo yang itu habis. Nah, yang kayak gini habis. Jadi tintanya habis. Ya, Nan. Tunggu Grab dulu, kita pulang ya. Iya. Sudah di museum keberapa? Nasional, Fredericksburg juga. Ketiga. Enggak sih, sebenarnya kan yang di Pacitan. Oh ya, tapi kan belum ada itunya, stampnya. Oke. Sekian dulu. Apa? Ntar dulu, kita belum makan. Enggak, tapi museumnya sudah channelnya. Sekian dulu. Janganlah. Sekian dulu, gengs, di Museum Perjuangan Yogyakarta kali ini. Kita mau makan, lagi nunggu Grab. Semoga menyenangkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mas Abi dapat. Kalau bisa nanti aku mau berawat. Berawat kan Pokemon. Kalau bisa. Iya, Cipa Pipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari museum, kita makan dulu. Tadi sih kamu berangkatnya siangan. Makan di Roka Ramen, deket sama situ. Sudah, kita tunggu, masih ngantri. Aduh, ngantrinya banyak banget. Wow. Hai, kamu udah pesan ramen, udah bayar. Bi, kamu pesan apa? Aku pesan Ultimate Izumi Shoyu Ramen. Ah, lalalala, gaya banget sih anak aku. Oke guys, di Jogja day 3. Day 3 kan? Oh, udah benar. 5 hari guys, tinggal 2 malam lagi. Oke guys, bye. Semoga ini cepat datangnya biar kita cepat pergi ke museum lagi ya. Kalau bisa. Ya, oke. Makanan sudah datang. Makanan sudah datang. Sama Sabi. Dia lagi minta garpu. Terus nanti. Oke, selamat makan Mas Ri. Selamat makan Mas Ri. Harusnya aku yang kecil biar kayak anak kecil dong, kebalikan ya, tapi nggak apa-apa. Saya sekarang gini. Yaudah, cepet makan, selamat makan.
Ya. Oke. Terima kasih. Es krim cheese. Oh. Puding yang kayak itu. Pokoknya kayak harganya udon. Ya. Jangan dibejek-bejek. Ayo cepetan makan. Ini datang lagi. Ini dulu ya. Ini dulu. Ini dulu. Tak percaya nih. Ini es krim keju ya? Ya. Enak. Enak. Karamel milk pudding. Ini makanannya udah habis semua. Tinggal Ini dessert. punya bunda makan. Oke, selamat makan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Cipapipo. Bye.